Om Swastiastu, perkenalkan saya Ana Agung Putu Agung, Aditya Satria Utama, Kepala di SD Negeri 33 Cangkring, Kabupaten Jemberana, Provinsi Bali. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pemahaman terkait cinta, bangga, dan paham rupiah. Uang merupakan media ataupun alat pembayaran dalam sebuah transaksi. Saat masyarakat belum menggunakan uang, transaksi pada zaman dahulu itu dilakukan dengan menggunakan sistem barter. Namun, sistem ini tentu memiliki sejumlah kekurangan, seperti sulitnya mencapai kesepakatan dalam menentukan nilai pertukarannya. Uang logam hadir sebagai sebuah inovasi pada masa itu. Namun, sejalan dengan perkembangan ekonomi, uang logam mulai dibutuhkan dalam jumlah yang besar, sehingga diciptakanlah uang kertas. Penggunaan uang kertas mampu digunakan sebagai alat tukar yang dapat mengatasi masalah kelemahan barter yang terjadi pada saat itu. Untuk menjaga uang kertas ini dapat dilakukan dengan 5 jangan, yaitu jangan dicoret, jangan dilipat, jangan dibasahi, jangan di-staples, dan jangan diremas. Ciri umum yang terdapat pada uang kertas terdiri dari yang pertama terdapat lambang, sini ada Garuda Pancasila, kemudian ada frase Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian ada sebutan pecahan dalam angka dan huruf dengan nilai nominal, jadi ini tergantung dari uang kertas yang ada. Kemudian ada tanda tangan dari pemerintah dan Bank Indonesia, ada nomor seri pecahan, dan ada teks dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Negara Kesatuan Republik Indonesia mengeluarkan uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai, jadi kalau ini Rp50.000 ya, sesuai dengan jumlah gambar uang masing-masing yang berbeda-beda. Kemudian ada tahun emisi dan tahun cetak. Sedangkan untuk uang logam terdapat beberapa ciri, yaitu ada gambar lambang negara, yaitu Garuda Pancasila, kemudian frase Republik Indonesia, sebutan pecahan dalam angka sesuai dengan nominalnya, dan tentu tahun emisi. Untuk menjaga uang kertas maupun uang logam, dapat kita gunakan dompet yang sesuai dengan ukurannya, baik dengan sesuai ukuran uang kertas maupun dompet khusus untuk koin. Masyarakat juga dianjurkan untuk menyimpan uang kertas di tempat yang kering atau bersih, sehingga menjaga kualitas uang tersebut. Nah, kemudian dari pemerintah dan Bank Indonesia telah memiliki strategi, tepatnya 3 strategi terkait penanganan uang palsu. Yang pertama yaitu strategi preventif, di mana dilakukan komunikasi ataupun sosialisasi kepada masyarakat terhadap bagaimana sih ciri keaslian dari uang rupiah tersebut. Langkah yang kedua yaitu langkah preventif, di mana Bank Indonesia menguatkan unsur pengamanan rupiah sehingga sulit untuk dipalsukan, namun tetap mudah dikenali oleh masyarakat. Strategi yang ketiga yaitu strategi represif. Strategi represif ini atau penindakan yakni dengan memberikan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan pemalsuan keuangan. Jadi jika ada pihak-pihak yang memalsukan uang akan dikenai tindak pidana gitu ya. Kemudian pada dimensi bangga, mata uang merupakan simbol kedaulatan negara. Jadi harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga negara Indonesia. Dan rupiah merupakan satu-satunya mata uang yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Jadi setiap transaksi yang memiliki tujuan pembayaran di negara kita itu wajib menggunakan rupiah dalam prosesnya. Dan saat ini ada inovasi penggunaan QRIS yang lebih cepat, mudah, dan aman dalam penggunaannya. Ya, jadi tanpa membawa uang tunai kita sudah bisa melaksanakan transaksi. Jadi harapannya kita bisa meminimalisir perilaku konsumtif dan menggunakan rupiah dalam setiap transaksi sehingga harapannya dapat menjaga stabilitas inflasi dan nilai tukar rupiah. Kemudian dimensi yang ketiga yaitu dimensi paham. Harapannya kita bisa bertransaksi baik secara tunai maupun non tunai. Nah, jadi untuk yang bertransaksi tunai itu beberapa tips, yaitu yang pertama mengecek keaslian uang, kemudian melaksanakan transaksi di tempat yang aman dan tidak tergesa-gesa, kemudian menyimpan uang fisik dengan benar. Kemudian tip bertransaksi non tunai yakni hindari pemakaian atau pemindah tanganan kartu. Kemudian transaksi diharapkan menggunakan PIN, simpan fisik uang elektronik dengan baik, dan penggunaan uang elektronik sesuai dengan kebutuhan. Semoga dengan pemahaman terhadap cinta, bangga, dan paham rupiah, kita bisa menggunakan rupiah dengan bijak dan cermat dalam berinvestasi. Demikian pemahaman yang dapat saya sampaikan terkait dengan cinta, bangga, dan paham terhadap rupiah. Om Santi, Santi, Santi Om.